Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah kita terus sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak henti-hentinya Allah memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita semua sehingga dapat terus beraktivitas sebagaimana yang mungkin kita rencanakan. Walaupun kadang-kadang ada hal yang terjadi di luar rencana kita, tapi yakinlah bahwa yang terjadi itu merupakan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersyukur juga kita kepada Allah sampai pada saat hari ini, sampai kepada saat ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan oleh Allah sehingga dapat terus terbebas dari wabah yang saat ini sedang melanda dunia, khususnya di Indonesia, yaitu wabah COVID-19. Mudah-mudahan kita terus terbebas dari wabah ini, dan apabila ada keluarga-keluarga kita ataupun sahabat-sahabat kita ataupun teman-teman kita yang terkena wabah ini, semoga segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga terus tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga tersampaikan juga kepada keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, serta pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita dan keluarga besar kita nantinya mendapatkan syafaat dari beliau di yaumul akhir nanti. Amin, 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 ya Rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan terkait dengan ujian tengah semester atau UTS. Jadi yang saya jelaskan pada hari ini, pada kali ini merupakan panduan untuk ujian tengah semester mata kuliah ekonometrika. Baik, di sini tugasnya adalah untuk mencari korelasi dan regresi gitu ya. Kita masih terfokus di dua pembahasan ini karena harapan saya dua hal ini harus mampu dikuasai oleh setiap mahasiswa, karena nanti pada saat menyusun skripsi, apabila dia kuantitatif, menggunakan metode kuantitatif, maka ada kemungkinan atau kemungkinan besar akan menggunakan analisis korelasi dan analisis regresi, baik itu regresi linear sederhana ataupun regresi linear berganda. Baik, seperti yang saya jelaskan sebelum-sebelumnya, bahwa kita harus mempunyai data terlebih dahulu. Saya sudah menampilkan data yang di sebelah kiri itu data dalam bentuk Excel, kemudian yang di sebelah kanan data dalam bentuk Notepad. Datanya sama, hanya mungkin terlihat yang dalam bentuk Notepad itu agak berantakan, tapi ya biarkan saja gitu ya. Biarkan saja. Karena nanti pada saat di R, insya Allah dia akan terbaca rapi seperti yang di Excel gitu ya. Nah, setelah kita mempunyai data seperti ini, maka langkah selanjutnya adalah kita harus memanggil data tersebut dalam R gitu ya, seperti yang sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya. Maka kita harus harus memanggil datanya terlebih dahulu. Cara memanggil datanya, saya rasa kita sudah paham, insya Allah gitu ya. Nah ini
data PE misalnya gitu ya, read table, kemudian karena saya menyimpannya di D, maka dia D.2 pertumbuhan ekonomi, kemudian titik txt header true. Oke, nah itu sudah datanya kita panggil misalnya datanya ya. Kita panggil datanya data PE. Oke, datanya sudah keluar atau sudah ada. Nah, kalau sudah seperti ini maka langkah selanjutnya adalah kita mencari korelasinya. Kita mencari korelasinya. Misalnya kita akan mencari korelasi atau hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan ekspor gitu ya. Oke, ini cara mencarinya. Kemudian setelah kita cari seperti ini, kita akan coba interpretasikan. Nah, setelah kita dapatkan tadi, kita dapatkan hasilnya, maka kita akan coba interpretasikan. Ini saya ambil menggunakan snipping tool gitu ya, kita ambil screenshotnya atau boleh pakai screenshot boleh, atau kalau saya sih biasanya menggunakan snipping tool. Oke, kita ambil seperti ini ya, dia akan secara otomatis tercopy. Nah, kita tinggal pastakan saja di sini. Nah, jadi interpretasinya adalah uji korelasi itu karena kita antara pertumbuhan ekonomi dan ekspor, maka di sini ada H0 rho sama dengan 0, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara variabel ekspor dan variabel pertumbuhan ekonomi. H1-nya terdapat gitu ya, terdapat hubungan yang signifikan antara variabel ekspor dan variabel pertumbuhan ekonomi. Kemudian alfanya ini tingkat kesalahannya yaitu 5% atau 0,05. Statistik ujinya uji korelasi persen gitu ya. Ini ada persen correlation ada ya. Ya, persen correlation. Kemudian kriteria pengujian jika nilai P value-nya atau nilai P value itu yang ini ya. Nah, ini. Di sini angkanya 2,504 E gitu ya. Min 16. Nah, kalau dia ada E min 16 ini artinya dia kecil sekali angkanya, yaitu 2,504 ini dibagi dengan berapa itu, nolnya 16 gitu ya. Kalau misalnya dia dibagi min 1 artinya dibagi 10 gitu ya. Min 2 dibagi 100, min 3 dibagi 1000, min 4 dibagi 10.000. Nah, kalau min 16 itu artinya dia besar sekali angkanya gitu ya. Ini bagi berapa gitu ya, angkanya sangat kecil sekali. Kalau 5 kan dibagi 100.000, kalau 6 dibagi 1.000.000 karena nolnya 6 gitu ya. Nolnya 6 dibagi 1.000.000 gitu ya. Nah, 16 ini nolnya berarti 16 gitu ya dibagi. Artinya kecil sekali angka ini. 0, sekian-sekian. Artinya dia lebih kecil daripada 0, sekian gitu ya. Lebih kecil sekali. Kemudian kalau dia P-nya lebih kecil daripada alfa, maka tolak H0. Jika nilai P-nya lebih besar daripada alfa, maka terima H0. Nah, kalau kita lihat di sini, ini hasil yang punya kita tadi. Oke, kita letakin di atasnya saja sepertinya. Nah, ini gambarnya ya. Oke. Nah, kesimpulannya berdasarkan gambar satu ini diperoleh sebagai berikut, yaitu nilai P-nya lebih kecil daripada alfa, yaitu 0, sekian gitu ya, karena dia dibagi. Kalau misalnya kita gunakan kalkulator, oke, kalau mudah-mudahan ada. Nah, ini ada kalkulator. Nah, kalau kita gunakan kalkulator, misalnya kita bagikan antara 2, gitu ya, 504 dibagi dengan
Nolnya 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 15 cuma nolnya, kurang. Nah, artinya nol kurang kecil sekali gitu ya. Nah, kecil sekali angkanya. Minus 0, kalau kita pakai HP mungkin bisa juga di sini tidak terlalu detail angkanya ya. Tapi kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya mau coba pakai HP silakan. Misalnya saya coba juga di HP. Kalkulator siap. Bagikan 2,504 gitu ya dibagi dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, 15 cuma kalau di itu. Kecil sekali angkanya dia. Kalau kita mau coba saja, misalnya kita mau coba dibagi 1 juta saja misalnya. Misalnya kita coba dibagi 1 juta ya, 2,504 dibagi misalnya 1 juta gitu ya. Nah, ini saja sudah kecil gitu ya, sudah kecil. Apalagi misalnya dibagi dengan nolnya itu 16, pasti sangat kecil sekali. Artinya angka v-value ini lebih kecil daripada 0,05. Pembandingnya adalah alfa di atas ini. 5% itu 0,05. Nah, kalau misalnya v-value-nya lebih kecil daripada alfa, maka sudah cukup bukti untuk mengatakan bahwa terdapat hubungan positif sangat kuat. Kalau positif sangat kuat ini maksudnya, karena di sini korelasinya positif, ini kan tidak ada negatifnya, tidak ada minusnya di depannya ya. Artinya dia positif. Kalau sangat kuat itu seperti yang kita pelajari, mungkin kita sudah pernah bahas ini ya. Kalau dia dari 0,08 sampai dengan lebih kecil daripada 0, atau lebih kecil sama dengan 0,999, maka hubungannya positif ataupun negatif sangat kuat gitu ya. Ya, artinya karena di sini positif, maka dia positif sangat kuat. Yang signifikan karena dia tadi alfanya lebih kecil daripada 0,05, v-value-nya lebih kecil daripada 0,5 atau v-value-nya lebih kecil daripada alfa, yang 0,0000 sekian ini yang seperti kita cari di kalkulator tadi ini lebih kecil daripada 0,05, maka dia signifikan antara variabel ekspor dan variabel pertumbuhan ekonomi. Jadi begitu. Ini saya sudah carikan untuk korelasi antara variabel ekspor dan pertumbuhan ekonomi. Nanti buat seperti ini juga, tapi untuk yang impor terhadap pertumbuhan ekonomi, kemudian investasi terhadap pertumbuhan ekonomi, kemudian cari juga gitu ya. Cari juga misalnya antara ekspor dan impor hubungannya seperti apa? Kemudian ekspor dan investasi hubungannya seperti apa? Kemudian investasi, kemudian ya itu kayaknya. Jadi ada 6 yang dicari gitu ya. Yang pertama itu tadi tugasnya gitu ya, tugas. Cari korelasi antara pertumbuhan ekonomi dan impor. Kemudian tadi yang ekspor tadi tetap ditulis seperti ini ya sebagai panduan, yang ekspornya tetap ditulis. Kemudian cari lagi yang pertumbuhan ekonomi dengan impor, kemudian cari lagi impor pertumbuhan ekonomi dengan investasi.
Kemudian cari juga yang ekspor ya. Cari juga ekspor dan impor. Jadi korelasi antara ekspor dan impor. Kemudian terakhir cari juga korelasi antara ekspor ya. Ekspor dan investasi. Kemudian cari juga tentang impor dan investasi. Jadi ada 5 yang dicarinya, 5. Kalian tuliskan juga yang 6 ini. Saya akan carikan angkanya, jadi nanti tinggal disesuaikan saja. Tinggal disesuaikan saja tulisan-tulisannya ini gitu ya. Oke. Saya coba carikan antara pertumbuhan ekonomi dan impor. Nanti silakan di screenshot secara mandiri saja ya. Carikan, oke. Nah, ini korelasi antara pertumbuhan ekonomi dan impor. Nanti silakan dibuat seperti ini kata-katanya ya. Jadi saya sudah carikan hasilnya, saya sudah carikan angkanya ini. Saya sudah carikan di R, tinggal nanti dibuat seperti ini saja. Ini nanti ditulis tangan menggunakan double folio. Nanti setelah ditulis tangan, silakan dipoto, bisa dijadikan PDF gitu ya. Nanti dikirim, insya Allah saya akan kirim linknya untuk mengumpulkan tugasnya. Tugasnya. Nah, ini yang pertumbuhan ekonomi dan impor. Kemudian saya akan carikan lagi pertumbuhan ekonomi dengan investasi misalnya. Nah, ini yang pertumbuhan ekonomi dengan investasi. Saya sudah carikan juga. Tinggal dibuat kata-katanya seperti ini. Kemudian saya carikan juga yang ekspor ya. Ekspor dan pertumbuhan ekonomi dan impor. Ekspor. Oke, ini sudah ada juga korelasi ekspor dan impor. Kemudian satu lagi tadi, dua lagi ya. Ekspor dan investasi ya. Ekspor dan investasi. Oke, sudah ada juga ini hasilnya ekspor dan investasi, dan terakhir ada impor ya. Impor dan investasi. Oke, ini sudah ada juga. Nah, silakan dibuat secara mandiri. Silakan satu orang satu dibuat. Jadi ada 5 soalnya untuk korelasi ini, ada 5. Nih, tapi yang ke-6 ini yang pertumbuhan ekonomi dan ekspor dibuat juga gitu ya. Jadi ada 6 totalnya. 1, kemudian 2, kemudian 3, kemudian 4, kemudian 5, dan ditambah dengan yang contoh tadi 7 jadinya ya. 6 jadinya. Ini sudah ada semua. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Sudah ada juga. 5. Nah, sudah pas. Tinggal nanti dicari saja, ditulis saja kata-katanya seperti ini. Disesuaikan saja. Oke, baik. Satu lagi terkait dengan regresi linear berganda. Di sini regresi linear berganda kita sudah pernah bahas juga sebelumnya. Nah, ini kalau yang kita biasa bahas itu terkait dengan model PE. PE yaitu pertumbuhan ekonomi. Kita lihat yaitu yang variabel Y-nya pertumbuhan ekonomi, variabel X-nya ekspor dan investasi ya. Nah, sekarang kita akan ditambahkan satu lagi jadi 3 gitu ya. Oke. Ekspor ditambah dengan impor ditambah dengan investasi. Saya akan carikan hasilnya, nanti silakan diinterpretasikan saja. Oke, ini sudah. Nah, jadi ini sebetulnya yang 3 ya, yang 3 variabel langsung. Yang 3 variabel langsung. Kalau yang kita biasa pelajari kan yang dua seperti ini ya.
Nah, yang 2 seperti ini. Nah, yang 2 seperti ini yang biasa kita pelajari ya. Nah, ini saya kasih contoh juga misalnya yang 2. Nih. Jadi yang pertama, oke, misalnya saya mau cari, kita mau cari misalnya, model saja dulu ya, model PE-nya dulu. Oke, nih. Jadi ini saya sudah cari ini agak berbeda sedikit apa namanya sintaknya, tapi hasilnya sama. Jadi langkah pertama di regresi ini yang harus dibuat adalah pertama buat modelnya terlebih dahulu. Jadi ini modelnya sudah ada ya modelnya. Ini modelnya Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2. Dengan Y itu adalah variabel pertumbuhan ekonomi, X1 itu variabel ekspor, X2 itu variabel investasi, kemudian A itu konstanta atau interceptnya, B1 itu koefisien regresi untuk X1 atau slope X1, B2 itu koefisien regresi atau slope dari X2. Nah, ini hasilnya sama nih. 5848, ya sekian gitu ya. 0,543. Kemudian ekspor ini sama hasilnya. Investasi sama juga. Nah, jadi cara membuat modelnya adalah berdasarkan gambar 1 itu maka diperoleh model ini modelnya Y sama dengan karena nilai A-nya tadi sekian gitu ya. Ini nilai A-nya, intercept-nya. Nih. Nilai A-nya. Kemudian B1-nya yang ini B1-nya. Oke, saya ulangi lagi tadi. Jadi di sini yang pertama untuk regresi sederhana, regresi berganda. Untuk regresi berganda ini saya contohkan dulu yang 2 misalnya ya, yang 2 variabel. Jadi model regresi yang Y-nya Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2. Yang X1-nya itu ekspor, X2-nya investasi ya. Sedangkan Y-nya pertumbuhan ekonomi. Jadi Y-nya pertumbuhan ekonomi, X1-nya ini ekspor, X2-nya itu investasi, A-nya itu konstanta atau intercept, kemudian B1-nya itu koefisien regresi atau slope X1, B2-nya itu koefisien regresi atau slope dari X2. Nah, jadi caranya untuk membuat model, jadi langkah pertama dalam regresi itu kita membuat modelnya terlebih dahulu. Modelnya yaitu Y sama dengan A plus B1X1 plus B2 X2. Ini sama nih, hanya saja sintaknya saja yang agak berbeda, tapi hasilnya sama ya, tujuannya sama. Jadi ada intercept di sini 5848,0543, kemudian ada B1-nya ekspor itu 0,8886, investasi B2-nya 0,7929. Jadi berdasarkan gambar 1 itu maka diperoleh model yaitu Y sama dengan 5848,0543 ya. Ini X1-nya. Oke. Kemudian ini A-nya maksudnya. Kemudian X1-nya plus 0,8886 X1, ini X1-nya. Kemudian X2-nya 0,929 X2, ini X2-nya. Sama hasilnya. Oke, baik. Jadi nilai A ini cara menginterpretasikannya adalah yang angka 5848 ini jika ekspor dan investasi 5848,0543. Jika ekspor dan investasi sama dengan 0, maka pertumbuhan ekonomi sebesar 5.848,0543 miliar.
Hasil interpretasi nilai konstanta tidak bisa digunakan karena tidak mungkin di Provinsi Jambi memiliki nilai ekspor dan investasi sama dengan 0 gitu ya. Walaupun interpretasinya seperti ini interpretasinya, tapi hasil interpretasi ini tidak bisa digunakan gitu ya, karena tidak mungkin ekspor dan investasi itu bernilai 0. Kemudian B1 itu ada juga. Karena ada juga yang bisa diinterpretasikan B1 ini. Kadang-kadang misalnya kita kaitkan antara pengeluaran dan pendapatan. Pendapatan bisa jadi 0 gitu ya, tapi pengeluaran tidak mungkin 0. Artinya kalau misalnya kita kaitkan antara pengeluaran dan pendapatan ya bisa diinterpretasikan. Misalnya pendapatannya 0, berarti ya pengeluarannya tetap ada gitu ya. Artinya bisa 0. Tapi kalau ekspor dan investasi sepertinya tidak mungkin 0 gitu ya. Sepertinya tidak mungkin 0. Maka tidak bisa diinterpretasikan. Cara menginterpretasikan B1 yaitu 0,886 ini yaitu setiap peningkatan ekspor sebesar 1 miliar dan investasi dianggap tetap, maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,8886 miliar. Kemudian kalau untuk B2 0,7929 yaitu setiap peningkatan investasi sebesar 1 miliar dan ekspornya yang dianggap tetap ya, karena dia B2 tadi kan investasi dan ekspor dianggap tetap, maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,7929. Oke. Kemudian uji F-nya. Ini uji F, tidak ada pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Minimal terdapat satu variabel bebas yang berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat gitu ya. Ini sama, hampir sama. Kita ambil di sini ya. Nah, ini yang ini. Nah, V value-nya ini V value-nya kita bandingkan V value-nya saja. Seperti yang saya jelaskan tadi, ini V value-nya kecil juga ya. 2,2 dibagi dengan berapa ini nolnya dibagi dengan sekian gitu ya. Artinya kecil sekali angka ini, kecil sekali. Kalau dia kan kalau dia 3 saja kan dibagi 1000 ini. Kalau misalnya dia 1 kan tadi dibagi 10. Kalau 2 minus 2 misalnya dibagi 100, minus 3 dibagi dengan 1000. Kalau minus 6 dibagi dengan 1 juta gitu ya. Ini minus 16, banyak sekali besar. Artinya angkanya kecil sekali nih V value-nya. Maka V value ini lebih kecil daripada 0,05 atau 0,00 ini lebih kecil daripada alfanya gitu ya, atau 0,05. Maka tolakkan 0. Maka sudah cukup bukti untuk mengatakan bahwa minimal ada satu variabel bebas yang berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat. Oke. Nah ini caranya. Kemudian uji T, karena ada yang berpengaruh tadi minimal ada satu gitu ya, maka ada yang berpengaruh. Maka kita akan lihat ini uji T-nya. Uji T-nya. Pertama kita uji B0-nya terlebih dahulu. Ini uji B0 gitu ya. Oke, ini yang B0. Ini parameter B0 tidak layak, oke, untuk masuk ke dalam model regresi. Ini parameter B0 layak untuk masuk ke dalam model regresi. Ini tetap sama. Kesimpulannya berdasarkan gambar 3 ini ya. Berdasarkan gambar 3 ini. Ini kan nilainya kecil, ini nilai P value itu yang ini. P value dari uji T B0. Artinya ini kecil sekali ya. Kecil sekali 0,000109. Ini lebih kecil daripada 0,05 atau nilai P ini lebih kecil daripada alfanya. Maka sudah cukup bukti untuk mengatakan bahwa parameter B0 layak untuk masuk ke dalam model regresi. Kemudian uji TB1. Uji TB1 ini yang ini. Nah, ini kecil juga karena 2 pangkat 16 gitu ya. Pangkat 16. Berarti dia kecil juga sebetulnya gitu ya. Kecil juga. JTB1. Ini tidak ada pengaruh yang signifikan antara ekspor karena B1 itu atau X1-nya ekspor. Maka di sini ada kata-kata ekspor ya terhadap pertumbuhan ekonomi. Untuk H1-nya ada pengaruh yang signifikan antara ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi. Oke, ini tetap sama.
Sini juga karena nilai P-nya atau V value-nya itu lebih kecil daripada alfa, yaitu 0, sekian, 0,0000, lebih kecil daripada 0,05, maka sudah cukup bukti untuk mengatakan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi. Kemudian B2. B2 itu kan tadi investasi ya. Investasi dari B2-nya terhadap pertumbuhan ekonomi. Tetap sama. Yang ini juga nilai V value-nya ini kan 2,59 E pangkat min 0,505 ya. Nah, kita coba bagikan. Misalnya kita bagikan 2,59 dibagi dengan, karena 5 itu berarti 0-nya 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Dibagi 100.000. Nah, ini kecil juga angkanya. 0,00000259. Artinya kecil juga. Artinya dia lebih kecil daripada 0,005 atau 5% gitu ya. Lebih kecil daripada alfanya. Jadi nilai P value ini lebih kecil daripada alfanya. Nilai P lebih kecil daripada alfa yaitu 0,000, itu lebih kecil daripada 0,05, maka tolak H0. Artinya sudah cukup bukti. Kalau misalnya dia nilai P-nya lebih besar daripada alfa, misalnya lebih besar daripada alfa, maka di sini belum cukup bukti. Belum cukup bukti untuk mengatakan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara investasi terhadap pertumbuhan ekonomi, gitu ya. Bedanya sini saya, kalau dia lebih besar daripada alfanya, lebih besar alfanya daripada nilai P, maka di sini ganti belum cukup bukti. Kalau dia lebih kecil, nilai P value-nya lebih kecil daripada alfa, maka sudah. Itu aja beda. Kemudian satu lagi itu terkait dengan koefisien determinasi atau adjusted R-square. Nah, kalau di regresi sederhana biasa, maka R-square ini yang digunakan yang ini. Tapi karena ini regresi linear berganda, maka adjusted R-square yang digunakan yang ini ya. Nah, berdasarkan gambar ini, maka ini kan 0,9406 ya. Nah, ya, adjusted R-square-nya 0,9406 sama dengan, kita kalikan dengan 100% ini ya. Sama dengan 9, ini kita kalikan dengan 100% sama dengan 94,06%. Sisanya yaitu 100% dikurang 94,0% yaitu 94,06% yaitu sama dengan 5,94%. Sehingga ini cara menginterpretasikannya sebesar 94,06%. Keragaman dari variabel pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan oleh variabel ekspor dan variabel investasi. Kemudian, yakni sisanya sebesar 5,94% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model regresi. Ini yang dua variabel. Ini yang dua variabel. Nah, sekarang saya akan memberikan tugas yang 3 variabel. Saya akan coba carikan yang 3 variabel ini. Nah, ini tadi ya, model PE. Jadi ekspor, impor, dan investasi. Oke, nah ini. Kemudian saya carikan modelnya. Model PE. Oke, ini modelnya ya. Nah, ini modelnya. Jadi ini A-nya, karena dia ada 3, ada ekspor, impor, dan investasi, artinya nanti modelnya juga akan 3Y sama dengan A plus B1X1 plus B2X2 plus B3X3. A-nya ini B1-nya ekspor, B1-nya ekspor, kemudian B2 itu jadi impor, kalau tadi kan B2-nya kita investasi, kemudian B3-nya adalah investasi. Jadi ada 3 ini ya. Oke, ada 3 itu. Kemudian saya akan carikan juga summary-nya ya. Summary-nya model PE. Oke. Nah, ini summary-nya. Jadi untuk mencari uji F-nya tadi, ini uji F-nya. Mana uji F-nya ya? Oh, ini F-nya nih. Ya, uji F-nya ini. Nah, ini kan kecil juga nih. 2, E pangkat min 16. Oke, hampir sama nih kayaknya. Nah, kemudian ada lagi uji T B0. Ini uji T B0 yang ini ya. Nah, ini uji T B0. Oke.
Nanti silakan disesuaikan. Uji TB1 yang ini. Nah, uji TB1 angkanya. Kemudian uji TB2, ini B2. Nah, kalau yang tadi kan dia signifikan ya, di lebih lebih kecil daripada alfa. Nah, kalau ini kan lebih besar kayaknya. Karena 0,1, sedangkan kita alfanya 0,05. Nah, kalau dia lebih besar, maka dia belum cukup bukti nanti ya, belum cukup bukti. Silakan dipelajari. Kemudian nanti akan ada uji TB3, ini kan kita sampai B2 ya, karena tadi kita gunakan dua variabel yaitu ekspor dan investasi. Kalau sekarang kan 3, ada investasi ini. Ada yang ketiga ada investasi. Kita tambahkan impor tadi, tapi di impor tadi kita jadikan variabel X2-nya. Jadi ini nanti akan ada uji TB3. Silakan tambahkan nanti. Kemudian adjusted kita tetap gunakan adjusted R-square, ini 0,94,4. Oke. Baik, saya kira itu tugasnya. Nanti silakan dipelajari, semuanya ditulis di double folio. Insya Allah saya beri waktu sampai dengan 1 minggu, Senin depan gitu ya. Soalnya kita akan ada pertemuan nanti di hari Selasa besok, Rabu, kita akan adakan pertemuan, nanti saya akan tanyakan kira-kira ada kendala atau enggak. Tapi harapan saya, silakan pelajari dulu video ini. Mudah-mudahan nanti tidak ada pertanyaan lagi. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, soalnya kita akan adakan pertemuan. Tapi kalau misalnya sudah bisa dikerjakan, silakan untuk dikerjakan. Semakin cepat, semakin bagus. Ya. Ikan sepat, ikan gabus, ditambah dengan ikan lele, lebih cepat, lebih bagus, dan jangan bertele-tele. Oke, siap. Oke, baik, saya kira itu. Terima kasih. Semoga bermanfaat, semoga berkah, semoga dapat dipahami dengan baik, semoga apa yang kita lakukan diberkahi, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi amal kita, pahala kita, kemudian Allah meridhoi kita untuk memasukkan kita di surga Firdausnya nanti. Amin, amin, amin ya Rabbal alamin. Oke, baik, saya kira demikian. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada semuanya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah kita mohon ampun sama-sama. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.